Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya selalu. Berhubung liburnya diperpanjang, jadi nanti kita minggu depan insya Allah akan ulangan ya, tapi ulangannya secara online aja. Nanti untuk teknisnya akan Bapak jelaskan kayak gimana ya ulangannya ya. Oke, kita masuk ke hukum yang terakhir, yaitu tentang hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Ini sebenarnya ada dua hukum ya, hukumnya si Gay-Lussac dan hukumnya Avogadro. Tapi kenapa Bapak jadikan satu? Karena memang dia intinya sama ya. Nah, jadi hukum perbandingan volume dan hipotesis Avogadro ini dia khusus membahas tentang gas ya, khusus membahas tentang gas. Yang mana kalau gas itu apa sih besaran apa yang bisa kita amati dari gas? Kalau misalnya besaran massa kan ya memang sih gas itu punya yang namanya massa ya. Kalau benda padat sama benda cair itu kan punya massa ya, punya berat ya. Nah, tapi kalau misalkan gas itu ya memang sih gas punya massa, gas punya berat kayak gitu ya. Tapi dia kan hampir tidak ada pengaruhnya kan gas itu, karena dia partikelnya itu selalu berpencar ya. Jadi dia itu tidak jarang membentuk massa seperti itu ya. Meskipun dia punya massa ya, cuman gas itu dia yang kita amati bukan kepada massanya, tapi gas itu yang kita amati lebih ke volumenya ya. Jadi kalau kita belajar tentang gas itu yang kita amati lebih kepada volumenya. Contohnya bagaimana sih Pak? Ya mungkin waktu masih kecil kalian pernah main balon ya. Balon itu sendiri kan pas masih awal dibeli itu balonnya mengembang ya, nggak, balonnya itu mengembang itu isinya dalamnya ya. Nah, pernah nggak kalian mendiamkan balon tersebut kayak gitu? Misalkan kalian diemin nih selama semalaman kayak gitu. Nah, besoknya pas kalian cek itu balon itu akan menyusut kan? Ya nggak? Balon itu akan menyusut gitu. Mungkin waktu masih kecil sering ya beli balon, besoknya tuh kok jadi kayak menyusut. Pak, padahal kan balonnya itu kan kondisinya tidak ada yang bocor gitu. Artinya gas yang ada di dalam balon itu berada pada ruangan tertutup kayak gitu ya. Nah, tapi kok bisa isinya bisa bisa menyusut sih Pak gitu, bisa bisa berkurang. Nah, ini karena yang namanya volume itu volume gas itu terutama ya, itu bisa berubah-ubah meskipun dia berada dalam ruangan tertutup gitu. Terus Pak, kenapa bisa kayak begitu? Karena ada perbedaan suhu gitu. Mungkin saja pada saat lagi siang-siang itu kan suhu lebih panas kan. Pada saat malam-malam apalagi kamu taruh di ruangan ber-AC gitu ya, si balonnya itu kan suhu menjadi dingin kan. Mungkin kamu waktu SMP pernah belajar ya, kalau misalkan dipanaskan dia akan memuai ya, atau akan bertambah volumenya. Tapi kalau misalkan didinginkan, yang namanya gas itu akan menjadi menyusut kayak gitu ya. Nah, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi gas itu volumenya bisa berubah. Faktor yang pertama itu adalah faktor suhu tadi ya. Suhu itu apa nih simbolnya nih? Simbolnya itu T ya, temperatur gitu, bahasa Inggrisnya temperatur, simbolnya T ya. Yang kedua itu adalah tekanan ya, tekanan kalau di fisika simbolnya apa? P ya, P kayak gitu. Nah, sekarang coba kita perhatikan bunyi dari hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro ya. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kalau kata hipotesis Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Pak, kok susah banget sih bahasanya? Iya gitu ya. Makanya kenapa Bapak tidak pernah minta kamu untuk menghafal ini ya. Kita ke intinya aja ya. Intinya di sini ada dua kata yang sama ya di hukum Gay-Lussac dan di hipotesis Avogadro, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama. Suhu itu T ya, tekanan itu P. Jadi ketika T dan P-nya sama. Hipotesis Avogadro juga mengulangi kan, pada suhu dan tekanan yang sama pada T dan
P yang sama. Nah, ini biar gampang Bapak ringkas aja sama Bapak ya. Jadi, isi dari hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro itu mengatakan kalau T dan P-nya atau suhu dan tekanannya itu sama, maka perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, ini biar kalian lebih jelas aja ya. Bapak langsung ke contoh soalnya deh. Contoh soal yang pertama nih. Ya, contoh soal yang pertama. Ini nomor 1 ya, ini nomor 2 ya soalnya. Contoh soal nomor 1. Pembakaran sempurna gas propana C3H8 berlangsung menurut persamaan reaksi berikut. Kita tulis nih persamaan reaksinya ya. C3H8 ditambah O2 menjadi yang namanya CO2 plus H2O. Kayak gitu ya. Nah, ini belum setara nih. Nah, karena kita di sini mainnya koefisien reaksi ya, berarti kita ke materi yang bab 1 ya, yang penyetaraan persamaan reaksi. Ingat bahwa unsur yang di sebelah kiri harus sama dengan unsur yang di sebelah kanan jumlahnya. C-nya di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 1, maka jadi 3C. Kayak gitu ya. H-nya di sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan baru ada 2. 2 kali berapa supaya jadi 8? 4. Kayak gitu ya, supaya hanya 8 ya. Nah, oksigennya di sebelah kanan dulu deh, yang banyakan deh. 3 dikali 2 berarti jumlahnya ada 6 oksigennya ya. Ditambah 4 dikali 1 berarti oksigennya jumlahnya ada 4, sama dengan 10 totalnya oksigennya. Berarti yang di sebelah kiri oksigennya juga harus ada 10. Nah, 2 kali berapa nih supaya jadi 10 nih? Berarti dikali 5 O2 kayak gitu ya. Oke deh. Dah, ini Bapak hapus ya biar nggak ngeganggu nih. Ini kan udah kita pelajari nih penyetaraan nih. Nah, sekarang jika 6 liter gas CO2 ya, jika 6 liter gas CO2 berarti CO2-nya nih 6 liter ya, dihasilkan dari pembakaran tersebut, tentukan volume oksigen yang terpakai dan uap air yang dihasilkan. Berarti ini oksigennya berapa liter, uap airnya H2O-nya berapa liter gitu ya. Nah, kita pakai prinsip yang ini nih. Prinsip yang ini jadi mengatakan dari volume kita bisa mencari yang namanya koefisien reaksi ya. Nah, dari koefisien reaksi kita bisa mencari volume. Jadi kebalikannya ya, kita bisa mencari volume dari koefisien, kita bisa mencari koefisien dari volume. Nah, ini kan koefisiennya lengkap nih. C3H8 koefisiennya 1, O2 koefisiennya 5, CO2 koefisiennya 3, H2O koefisiennya 4. Koefisien reaksinya ya. Koefisien reaksi itu angka yang di depan ya. Kayak gitu, 1, 5, 3, 4. Yang belum ada apanya? Yang belum ada adalah volumenya. Yang baru CO2 doang. CO2 volumenya adalah 6 liter. Ingat, dari volume kita bisa mencari koefisien reaksi, dari koefisien reaksi kita bisa mencari volume. Nah, ini kan yang belum ada volumenya nih, ya kan? Tapi sudah lengkap koefisien reaksinya. Berarti kita bisa mencari volumenya. Dengan cara apa? Dengan cara perbandingan. Nah, perbandingannya gini. Kalau 3 koefisiennya, dia volumenya 6 liter. Berarti kalau 4 berapa tuh? Nah, ini Bapak jadi ngajarin matematika nih ya. Matematika anak SD apa SMP nih. Kalau 3, dia koefisiennya 6 liter. Berarti kalau 4 berapa liter gitu kan. Nah, ini kan perbandingan ya. Gimana caranya? Oke, Bapak ajarin deh. Jadi ini dibagi ini gitu kan ya. Ini cara cepatnya aja ya. Ini dibagi ini, 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikali 4 berapa? 8. Jadi pertama kamu bagi dulu ya. Habis itu kamu kali gitu ya. 6 bagi 3 2. 2 kali 4 sama dengan 8 liter. Ya. Oke. Dah, sekarang kalau 3 dia 6 liter. Kalau 5 berapa, Pak? Bikin lagi. Kalau 3 dia 6. Kalau 5 berarti berapa gitu kan ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, 10 liter. Kayak gitu ya.
Ngerti ya? Ini pelajaran anak SD ya. Oke, kalau 3 dia 6 Pak. Kalau satu dia berapa? Bikin lagi di sini. Kalau 3 dia hasilnya 6. Kalau satu hasilnya berapa nih? Gitu kan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ya, berarti jadi 2 liter. Sehingga kalau misalkan sehingga volumenya sekarang udah ketahuan ya. Volume si O2-nya itu 10 liter, volume H2O-nya 8 liter, dan volume C3H8-nya adalah 2 liter. Paham ya sampai sini ya? Jadi dari koefisien kita bisa mencari volume. Dari volume kita bisa mencari koefisien. Paham ya? Oke, sekarang yang nomor 2. 2 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 3 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas NXOY. N2 bereaksi dengan O2 membentuk NXOY ya. Kan kalau Bapak gambar kan kayak begini kan. Kalau Bapak tulis ya persamaannya ya. N2 ditambah O2 gitu kan ya, menghasilkan NXOY. Nah, ini belum ada angkanya nih. Masih X sama Y. Tugas kamu mencari X sama Y itu ya, angkanya berapa ya. Nah, di sini tapi volumenya lengkap nih. Pertama, 2 liter gas nitrogen ya. Berarti gas nitrogennya adalah 2 liter. Oksigennya tepat bereaksi dengan 3 liter gas oksigen. Berarti gas oksigennya 3 liter ya. Menghasilkan atau membentuk 2 liter gas NXOY. Berarti ini 2 liter. Nah, yang belum ada adalah koefisiennya. Ya udah, ini mah tinggal dibalik aja. Kan yang namanya volume bisa mencari koefisien, yang nggak koefisien bisa mencari volume, ya kan? Volumenya udah lengkap nih, semuanya nih. Ya, ini volumenya udah lengkap. Tinggal kita mencari koefisiennya. Ya, 2, 3, 2. Kira-kira kalau 2 sama 3 sama 2, ini kalau dijadiin perbandingan ya, bisa nggak kita sederhanain lagi? Nggak bisa dong, ya nggak? Kecuali kalau misalkan 2, 4, 2. Ini masih sama-sama bisa kita bagi 2 ya. Sehingga 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Kayak gitu ya. Ini masih bisa kita sederhanakan secara matematis. Tapi kalau misalkan 2, 3, 2 kan nggak bisa kita sederhanakan secara matematika. Ya udah, kalau gitu nggak usah dipaksain ya. Langsung aja 2, 3, 2. Ya, berarti koefisiennya itu 2, 3, dan 2. Dah, kita naikin deh. 2-nya kita taruh sini, 3-nya kita taruh sini, 2-nya kita taruh sini ya. Sehingga menjadi 2N2 ditambah 3O2 menjadi 2NXOY. Dah, kan kalau misalnya begini kan tinggal penyetaraan persamaan reaksi kan. Ingat ya, menyetarakan persamaan reaksi itu unsur di sebelah kiri jumlahnya harus sama dengan unsur di sebelah kanan. Unsur di sebelah kirinya si nitrogen. Nitrogen jumlahnya ada berapa nih? 2 kali 2 kan, berarti 4. Nah, berarti sebelah kanan nitrogennya juga harus ada 4. Nah, ini Pak, 2 dikali X. Nah, berapa tuh berarti itu? 2 dikali X supaya jadi 4. Berarti X-nya berapa? 2 kan, sehingga X-nya sama dengan 2. Kayak gitu ya, supaya jumlahnya 4 ya. Oksigennya sekarang 3O2, berarti jumlahnya berapa nih? 3 dikali 2, 6. Oke. Nah, sekarang 2 dikali Y, hasilnya harus 6. Berarti Y-nya berapa tuh? 2 dikali berapa supaya hasilnya 6? Berarti 2 dikali 3 kan ya matematikanya ya. Berarti Y-nya sama dengan 3. Sehingga kita ganti deh 2N. X-nya kita ganti 2. O-nya kita ganti 3. Kita buktiin deh. 2 sama 2 jadi 4 kan nitrogennya. 2 sama 3 jadi 6 nitrogennya. Sehingga X sama Y-nya itu adalah 2 dan 3. Paham ya? Ini nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 sama nomor 2 itu kebalikan doang ya. Nomor 1 koefisiennya udah ada, yang ini ya ditanya volumenya. Nomor 2 volumenya udah ada, ditanya koefisien. Intinya gitu ya. Inti dari hukum Gay-Lussac sama hipotesis Avogadro. Jadi kita mainnya 2, main volume sama main koefisien, dah itu aja ya. Bapak ngasihnya gampang-gampang aja ya. Oke, nah sekarang yang nomor 3 ya. Ini Bapak ganti jadi nomor 3 ya.
Nah, memang ini perlu Bapak kasih ya, karena ini nanti soal yang levelnya agak beda gitu ya, tapi ini sering keluar baik di PAT maupun di ujian nasional atau USBN ya. Sebanyak 12 liter campuran gas metana dan gas etena dibakar sempurna. Nih ada kata-kata dibakar sempurna dan menghasilkan 9 liter gas CO2. Maka yang A, tuliskan reaksi pembakaran kedua gas tersebut dan setarakan. Nah, sekarang yang A dulu ya kita kerjakan ya. Bapak mau mengenalkan kamu yang namanya reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang namanya reaksi pembakaran sempurna itu polanya kayak gini ya. Senyawa apapun ya atau unsur apapun ya, senyawa atau unsur apapun itu kalau dibakar artinya ditambahin O2. Sekali lagi Bapak ulangin ya, senyawa atau unsur apapun kalau ada kata-kata dibakar berarti reaksinya itu ditambahin O2. Nah, pembakarannya di sini adalah pembakaran sempurna. Kalau pembakaran sempurna, nanti dia akan menghasilkan yang namanya gas CO2 dan H2O. Ini kan kalau kita lihat reaksinya sama seperti reaksi pernapasan ya. C6H12O6 tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O ya. Jadi pernafasan kita itu termasuk reaksi pembakaran sempurna. Paham ya? Kayak gitu. Jadi sekali lagi, senyawa apapun kalau ada kata-kata dibakar itu berarti ditambahkan O2. Hasilnya karena di sini pembakaran sempurna yaitu CO2 dan H2O. Pak, kalau nanti pembakarannya tidak sempurna bagaimana? Nanti Bapak akan ajarkan itu di kelas 11 ya. Bapak akan perdalam tentang reaksi ini di kelas 11 ya. Oke, sekarang yang dibakar apa? Yang dibakar itu gasnya campuran. Ada gas metana, ada gas etena. Kayak gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalkan kalau gitu satu-satu dulu, gas metana dulu ya. Pertama, pembakaran dari gas metana. Gas metana itu simbolnya adalah CH4. CH4 ya, plus O2. Kan senyawa apapun senyawanya berarti CH4 ya. Menjadi yang namanya CO2 plus H2O. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua yang dibakar adalah, ini Bapak kasih jarak deh ya. Yang dibakar adalah gas etena atau gas C2H4. Nah, C2H4 itu berarti dibakar, berarti plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, ini harus selalu disetarakan. Pak, kenapa harus disetarakan? Penting banget. Kamu makanya kenapa Bapak sebelum ke materi ini Bapak ke bab yang penyetaraan persamaan reaksi ya, karena memang di stoikiometri ini terutama materi ini ya, kita itu mainnya dua, volume sama koefisien. Jadi kamu mau nggak mau harus bisa menyetarakan persamaan reaksi ya. Oke, yang di sebelah kiri C-nya 1, berarti sebelah kanan C-nya 1 juga. H-nya ada 4, berarti H di sini hanya ada 2, supaya jadi 4 berarti dikalikan 2 ya. Oksigennya ini di sebelah kirinya yang ini 2 ya. 2 plus 2 kali 1 kayak gitu kan ya. 2 sama dengan 4. Di sebelah kiri baru ada 2, supaya jadi 4 berarti 2O2 kayak gitu ya. Sekarang C2H4, C-nya 2, berarti di sini 2C gitu kan ya. H-nya 4, di sini hanya baru ada 2, berarti jadi 2H2O kayak gitu kan. Nah, oksigennya di sebelah kanan 2 kali 2 sama dengan 4 ya, ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 tambah 2 6. Berarti oksigennya harus ada 6. Nah, maka nanti di sini 2 kali berapa supaya jadi 6? 3. Kayak gitu ya. Oke, nah ini soal yang A ya. Sudah kita tulis reaksinya dan sudah setara. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah sekarang di sini yang B, berapa volume gas metana yang dibakar? Kita kembali kepada soalnya ya. Sebanyak 12 liter
campuran gas metana dan gas etena. Di situ ada kata-kata campuran. Jadi 12 liter itu adalah campuran si metana dan etena. Jadi kalau misalkan Bapak ini apa nih? Kalau misalkan Bapak tulis ya, kalau Bapak tulis tuh dia akan seperti ini nih. Ya. Volume metana CH4 kalau dicampur sama volume etena tadi hasilnya adalah 12 liter ya. Oke, 12 liter. Nah, ini kan belum ketahuan nih berapa nih, tapi bisa dong kita misalkan CH4-nya adalah X. X ditambah berapa supaya hasilnya 12. Nah, matematika lagi nih. Nah, matematikanya kalau remet ketahuan ya di bab ini ya. Berarti gimana tuh? X tambah berapa supaya hasil 12? Oke, 12 min X ya. 12 min X. Pak nggak ngerti? Ya udah deh, Bapak ajarin lagi deh. 2 ditambah 8 sama dengan 12. Kos 12 sih 10 gitu ya. Nah, berarti kalau Bapak mau nyari 8 berarti bagaimana? 2-nya pindah ruas kan ke sini kan? Ya enggak? Berarti 10 min 2. Kayak gitu ya. Oke, jadi 8 kan hasilnya kan. Nah, sama X ditambah berapa sama dengan 12. Berarti kalau mau nyari ini, X-nya aja pindah ruas ke sini. Ya enggak? Sehingga 12 min X. Ya, kayak gitu ya. Ini matematika ya. Ya udah deh, Bapak nggak hapus nih buat kalian ya. Bapak nggak hapus buat kalian ya. Oke, jadi ya udah deh, kita udah tahu volume CH4-nya itu X, volume C2H4-nya adalah 12 min X. Dah, kita masukin ya. Volume CH4-nya adalah X, volume C2H4-nya adalah 12 min X. Kayak gitu ya. Dah, ingat ya, yang namanya perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien, ya enggak? Volumenya udah ada nih. Kalau koefisiennya 1, dia X. Berarti kalau koefisiennya 2, 2X dong. Ya enggak? Kalau koefisiennya 1 lagi, 1X lagi. Kalau koefisiennya 2, 2X. Kayak gitu ya. Paham kan maksudnya? Nah, sekarang yang bawah. Kalau koefisiennya 1, dia 12 min X. Berarti kalau koefisiennya 3, ya udah berarti tinggal kita kaliin aja. 3 dikali 12 min X. 3 dikali 12, 36. 3 dikali min X, min 3X. Ya. Nah, ini juga sama. Berarti kalau misalnya 2, ya udah tinggal dikaliin aja. 2 dikali 12 min X. 2 dikali 12, 24. 2 dikali min X, min 2X. Yang ini juga sama, kita kalikan aja sama koefisiennya. 2 dikali 12 min X. 2 dikali 12, 24. 2 dikali min X berarti min 2X. Kayak gitu ya. Matematikanya kayak gitu ya. Ini kan Bapak cuman inian matematikanya doang nih. Dah, lanjutkan. Apalagi soalnya di situ. Dan menghasilkan 19 liter gas CO2. Jadi CO2 yang atas sama CO2 yang bawah nih, kalau Bapak gabung, ini katanya volumenya adalah 19 liter. Kayak gitu ya. Nah, ya udah berarti kalau Bapak tulis kan berarti kayak begini ya. Jadi volume CO2 yang di atas ya ditambah dengan volume CO2 yang di bawah, itu katanya hasilnya adalah 19 liter. Nah, volume CO2 yang di atas itu apa? Yang ini kan, volume CO2 yang di atas, X, ya kan? Berarti di sini Bapak tulisnya X, ya. Nah, kemudian volume CO2 yang di bawah, 24 min 2X, ya nggak? Tulis di sini. Ya, 24 ditambah 24 min 2X sama dengan 19. Dah, cari tuh tinggal matematika. X sama min 2X, jadi min X gitu kan ya. Sisanya ini kan plus 24 sama dengan 19. Pindah ruas ya ke sini ya. Berarti min X sama dengan 19 dikurang 24. Min X sama dengan ini min 5 ya. Oke. Min sama min bisa dicoret. Berarti X-nya sama dengan 5. Ya kan? Berarti bisa dong kita mencari volume ini masing-masing dong. Bisa lah Pak, ya enggak? Oke, volume CH4 adalah X.
volume CH4 adalah X. Berarti X-nya kan 5 nih. Berarti volume CH4-nya adalah 5 liter ya. Kemudian volume C2H4-nya adalah 12 min X. Volume C2H4 sama dengan 12 min X. Berarti 12 min 5 sama dengan 7 liter. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang pertama itu kamu harus bisa menuliskan persamaan reaksinya dulu ya. Polanya yang ini nih Bapak kotakin. Kalau ini pembakaran ya, kalau pembakaran polanya yang ini. Kemudian menyetarakan kiri sama kanan ya, karena koefisien tuh penting banget ya. Kemudian di sini ada kata-kata clue-nya kalau dicampur 12 liter, dimisalkan ya, yang satu X, yang satu 12 min X kayak gitu ya. Nah, kemudian apa nih, kita masukin ya ke sini ya, X pakai perbandingan koefisien, kalau 1X, kalau 2X, kalau 1 itu X, kalau 2X gitu ya. Yang bawah juga sama, kita kali-kalikan sama koefisiennya. Kemudian di sini ada kata-kata menghasilkan 19 liter gas CO2. Jadi CO2 yang di atas sama CO2 yang di bawah itu kalau kita gabung hasilnya adalah 19. Dapat deh X-nya berapa ya kan? Kalau X-nya dapat berapa, masukin deh ke yang ini nih. X-nya itu punya si CH4, C2H4-nya adalah 12 min X. Oke, paham ya sampai sini ya? Kalau misalkan paham, kalian kerjakan ya LKS-nya di Classroom, LKS Tokyometri. Nah, berarti yang terakhir ya, yang ini ya, yang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro gitu ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sama nomor 2 itu polanya sama seperti soal yang nomor 1 di video Bapak. Nomor 3 polanya sama kayak nomor 2 yang di video Bapak. Nomor 4 dan 5 polanya sama kayak nomor 3 yang di video Bapak. Nanti ini akan Bapak screenshot ya. Akan Bapak screenshot untuk kalian belajar ya. Ya sudah, hari ini dulu pertemuan kita. Nanti minggu depan kita akan ulangan ya. Minggu depan kita akan ulangan. Nanti ulangannya nanti Bapak kasih tahu di teknisnya bagaimana ya. Oke, ini saja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat belajar ya. Karena minggu depan masih libur, berarti minggu depan ulangannya online ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.